Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fi azal layli hadarna fi azal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya sallimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua daripada organisasi kita, Keluarga Besar Sikumbang yang terhadir. Yang saya hormati Tangku, Nenek, Mama, orang tua kami. Dan saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai dalam negeri. Dan saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berhadir pada malam hari ini. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di rumah saudara kita ini dalam rangka silaturahmi yang sudah ditetapkan sekali sebulan pertemuan. Semoga pertemuan ini diberkati karena niat kita bersama adalah untuk kebaikan. Kemudian salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, lamongan tua bu. Kalau apa-apa tidak mengantuk, ada kopi soalnya. Alhamdulillah hari tidak jadi hujan ya. Dikira tadi hujannya sampai hari Isya atau sudah Isya. Itu enggak. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai saja tausiah kita. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada kalimat yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Jadi kalau bahasa kitanya bu, sungguh pada diri Rasulullah itu ada contoh atau suri tauladan bagi kita. Jadi kalau kita umat Muhammad itu tentu mencontoh siapa bu? Nabi Muhammad. Mencontoh siapa pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kan masih umum sifatnya itu. Kira-kira dicontoh tuh apanya? Apakah suaranya? Apakah kato-katonya? Apakah itu geraknya? Apakah itu gaya hidupnya? Kan masih umum. Nah, pada malam hari ini kita mencoba untuk menyampaikan dasar yang harus kita ikuti. Jadi yang diikuti, yang dicontoh daripada Rasulullah itu adalah akar daripada suara beliau, akar daripada kata beliau, dan akar daripada perbuatan beliau. Nah, itulah sifat. Jadi yang kita tiru itu adalah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu apa sifat beliau? Ada 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah itu dia. Hah? Itulah luar biasanya kita. Jadi kaji orang tua kita dulu tidak pernah kita lupa. Jadi sifat Nabi Muhammad, sifat Rasulullah itu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sekarang kita ambil satu persatu. Apa itu sidik? Nah, sidik itu artinya benar, Bu.
Ya benar. Cili. Jadi kalau kita ditanya kayak gitu, apa itu sifat Nabi Muhammad atau sifat Rasulullah yang pertama? Sidik. Sidik itu artinya benar. Siapa yang benar? Nah, yang benar itu adalah Allah. Yang benar itu adalah Rasul. Kalau kita kok tidak benar, Bu. Ya, Pak ya. Kalau kita kok tidak benar. Tetapi kita kok lah yang dibenarkan oleh Allah, yang dibenarkan oleh Rasul. Itu pun kalau kita mau. Kalau kita danda, ya sudahlah. Banyak pula kerja Allah yang lain. Tidak nak ngurus kita seorang. Itu. Sekaya. Kan Pak. Sama. Taruh lah. Pakai lah. Lah sengaja tak nak. Lah sengaja aku buat tadi mo ya. Silakan Pak. Pakai sepatu mah. Sepatu menggile tinggal lu. Laku ya. Kabila duluan Pak. Jadi kita lanjut lagi. Jadi sifat Rasul yang pertama itu adalah sidik. Siapa yang sidik? Siapa yang benar? Allah dan Rasulnya. Kalau kita tidak benar, makanya kita dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Kalau kita mau, kalau tidak mau ya sudah, kata Allah. Banyak pula kerja yang lain tidak ngurus kamu, yo katanya kan begitu. Nah, setelah Allah menurunkan kepada kita kebenaran, ternyata yang kita tengok benar itu hanya 15%, Pak. Yang 85% kita anggap tidak benar. Nah, kebenaran yang kita anggap benar itu biasanya yang bersifat yang enak-enak. Misalnya dapet rumah baru, tahu kita tuh. Naik pangkat, tahu kita tuh. Lulus masuk PNS, tahu kita. Sehingga kita undang kawan-kawan adik sana untuk datang ke rumah kami. Ada acara apa, Pak? Acara syukuran, doa selamat. Karena kami sudah begini, sudah begitu, sukses. Tahu kita. Tetapi seketika Allah dan Rasul menurunkan kebenaran dalam bentuk lain, katakanlah mungkin dalam bentuk musibah, ya. Itu jarang kita tahu itu. Kalau itu sebuah kebenaran juga. Misalnya baru kredit motor dibayar 2 bulan, dipinjam kawan, dibawa pasar minggu, tahu-tahu hilang. Ya Bu, marah tak? Jarang kita paham itu. Kalau itu daripada Allah, jarang kita paham itu. Sudah itu ibu nanam mangga di pokok rumah, mangganya lah ranum-ranum lah, berjanji pula besok. Kalau sudah pengajian si kumbang gua besok lah disiapkan tuh sebungkus-sebungkus itu dibagi-bagi. Lain lo niat tuh. Malamnya mas pade, pagi-pagi lah hilang. Lah dipindahkan orang ke dalam karung. Kadang-kadang tidak perlu situ panorama. Sudah itu kita punya mobil baru, kita pesankan ke orang rumah, jangan sampai anak kita makainya. Kok mobil baru, anak itu masih muda, kok ada balap-balap, tabrakan, mobil hancur, orang meninggal, anak itu tersaru. Kata ibu, iya, tidak akan dipinjamkan, kunci disimpan. Ya namanya anak muda, pengen menunjukkan kepada kawan-kawan kami punya model baru, bagus. Tentu kunci dicarinya. Pas dicari kunci, dapat kunci, dibawalah mobil tadi. Dibawa kawan-kawan rami-rami naik mobil. Tahu-tahu tabrakan. Mobil hancur, anak meninggal, orang meninggal pun. Nah, sang bapak tadi karenanya mungkin jarang belum mendengar informasi tentang kaji, marah-marah sama ibu. Lah dikasih tahu jangan dikasih kunci ke anak. Kalau jadinya macam-macam.
Nah itulah persoalan kita sehari-hari Pak. Jadi kalau yang lama-lama, yang elok-elok itu kita ngerti. Tapi seketika berlaku yang dikatakan oleh Allah, wala nabluwanakum bisain minal khawfi wal ju'i wan naqsin minal anfus, kita mulai tidak ngerti lagi. Artinya apa? Aku benar-benar akan menimpakan kepada kamu. Jadi 15 abad yang lalu ya, Allah melalui Rasulullah mengatakan, aku benar-benar akan menimpakan kepada kamu sesuatu yang kamu tidak suka, artinya musibah. Di antaranya sedikit rasa takut. Nah itu cerita COVID kemarin itu. Sudah tuh kekurangan buah-buahan. Nah itu di buah mangga. Awalnya dipetik, nanti dibagi-bagi, tahu-tahu pagi-pagi hilang. Sudah tuh kekurangan harta benda. Itu tadi mobil baru atau motor tadi baru 2 bulan hilang pula. Nah yang terakhir bahkan kekurangan nyawa pun itu aku yang melakukan kata Allah. Jadi processing perlakuan Allah tadi dengan berbagai macam trik dan intrik, sampai-sampai saking halusnya trik itu kita tidak tahu kalau itu adalah kerja Allah. Tapi tidak mungkin pula kan Allah mengambil motor langsung, kan tidak mungkin. Pasti Allah menggunakan orang lain mengambil motor itu. Tidak mungkin pula Allah mengulangi buah-buahan, Allah belum ambil karung mangganya, tidak, itu tidak mungkin. Pasti menggunakan orang-orang yang biasa mengambil buah-buahan. Begitu juga tidak mungkin pula Allah menabrakkan mobil anak kita tadi, tidak mungkin. Pasti dia menggunakan beberapa trik dan cara, sehingga halus sekali. Saking halusnya kita tidak nampak kalau itu pekerjaan Allah. Nah inilah disebut ujian. Nah oleh karena itu kata Rasulullah, kalau kita nak bersifat dengan sifat yang pertama, sifat sidik, itu harus kita pahami. Kalau lah bisa kita sabar, motor hilang, buah-buahan hilang, harta hilang, nyawa hilang, bisa kita sabar, bisa kita mengerti. Mudah-mudahan sidik itu sudah kita pegang. Jadi untuk jadi umat Muhammad ini berat ibu, itu salah satu harus dipegang itu. Pak Ustadz, kayaknya kami belum mampu. Kayaknya kami belum bisa. Ya Allah dan Rasul kan tidak maksudkan langsung, pelan-pelan. Dimulai dah daripada yang kecil-kecil yang hilang. Misalnya kawan minjam duit 100.000, janjinya seminggu, lah 2 minggu lah tidak balik pulau. Berguyur. Itu berguyur itu. Kita dilatih untuk memahami hakikat daripada sifat sidik itu. Nah sampai nanti ke tingkat yang paling besar. Nah oleh karena itu Bapak Ibu saya hormati, yang namanya umat Nabi Muhammad sangat mengerti kalau masalah dapat rumah baru, naik pangkat, ya, anak lulus PNS macam-macam, itu paham gitu tuh. Tapi yang masalah barang hilang, harta hilang, anak hilang, itu yang susah. Tapi bagaimanapun juga kita harus bisa memahami, memaklumi kalau itu adalah pekerjaan Allah gitu. Nah, kalau itu sudah bisa, mudah-mudahan sidik sudah kita pegang. Yang kedua sifatnya apa Bu? Amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Jadi Allah itu percaya kepada kita Pak. Percaya Allah pada kita. Makanya dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Apa terjemahannya Bu? Aku tidak akan menjadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Artinya jin ke manusia itu diciptakan oleh Allah untuk pengabdian mereka kepada aku. Artinya ada yang kita buat, perbuatan itu untuk Allah. Itu pengabdian namanya. Apa itu? Pertama, menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah di alam semesta. Sehingga keberadaan Allah itu nyata adanya. Contoh misalnya, Ar-Razak itu sifat siapa? Ar-Razak sifat Allah. Apa artinya Bu? Pemberi rezeki. Nah, ini kita tanya, itu apa tuh? Goreng pisang. Yang satu lagi apa? Tahu. Yang itu ongol-ongol. Ada kopi, ada teh. Ya Pak, betul Pak? Apakah itu tidak rezeki? Rezeki kan? Pertanyaan ambo, ada ndak ibu ke bapak
mencari Allah membawa goreng menantinya? Tidak ada kan? Berarti Allah percaya kepada kita untuk melaksanakan tugas Allah yang dibebankan kepada kita. Satu di antaranya sebagai contoh, membagikan rezeki Allah kepada yang hadir. Sebenarnya itu kerja Allah itu, tapi dia percayakan kepada kita. Maka jadilah kita pelaku daripada tugas-tugas Allah di alam semesta. Itu yang sebenarnya amanah. Termasuk apa yang mau lakukan malam ini. Semestinya memberikan tausiah, nasihat, itu Allah. Di bawah Allah Rasul, di bawah Rasul Nabi. Tapi Nabi sudah tidak ada lagi. Maka diserahkanlah kepada kaum-kaum Nabi, umat-umat Nabi yang punya kapasitas untuk menyampaikan pelajaran Allah. Nah, begitu ceritanya tuh. Sudah? Yang ketiga apa, Bu? Tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Menyampaikan. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan itu adalah suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah. Nyambung yang tadi. Artinya apa? Apa yang kita suarakan, apa yang kita katakan, apa yang kita buat harus sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Nah, kalau macam itu kerja kita, baru tabligh namanya. Tapi kadang-kadang kan kita tidak itu. Yang kita suarakan, yang kita katakan, yang kita buatkan berdasarkan hawa nafsu kita. Contohnya kalau kita sedang mendapat persoalan, katakanlah mungkin kita dirugikan orang, semestinya ada cara yang baik untuk kita lakukan. Tapi karena kita lupa dengan kajian itu, malah kita melakukan perbuatan yang kadang-kadang Allah tidak suka. Kehilangan cuma 100.000, kita mengganjar orang sampai 1 juta lebih. Kita pukul lah, kita ributkan lah, macam-macam. Itu. Belum lagi seketika kita melihat kawan berhasil, kawan sukses, padahal tidak ada urusan kayak kita. Semestinya kita senang. Tapi yang terjadi apa? Kita benci dengan dia, kita iri dengan dia, kita tidak suka dengan dia. Mulailah kita mengupik kemana-mana, menggunjing kemana-mana. Jadi perlakuan-perlakuan itu tidak satu pun yang menunjukkan sesuatu yang Allah suka, sesuatu yang Rasul suka. Pokoknya hawa nafsu kita itu yang tegak. Nah, kalau masih cak itu kita belum dapat tabligh, belum menyampaikan namanya. Maka dikendaki oleh kita nih supaya kita bisa menyuarakan, mengatakan, memperbuat perbuatan Allah di permukaan bumi ini sehingga Allah itu nyata adanya. Jadi Allah itu nyata bukan di Allahnya, tidak mungkin nyata. Allah itu namo. Ya kalau namo itu kan tidak ada bantu, tidak ada rupa, tidak ada suara, tidak ada kata. Tetapi nyodo. Nah, keberadaan itulah dinampakkan melalui ciptaan termasuk kita hari ini. Ya Bu ya, seperti Ar-Razzaq tadi kan, rezeki. Nah itu, jadi segala makanan minuman ini dari Allah segala. Tapi tidak Allah yang menatingkan, melainkan diwakilkan kepada tuan rumah dan kita segalanya. Terakhir, jadi ceramah dosa panjang-panjang pas ada lagi jawab juga. Macam mana tuh Pak? Terakhir belum, yang keempat. Yang keempat itu fatonah. Fatonah ini tidak bisa dipelajari, Pak. Fatonah itu artinya cerdik lagi bijaksana. Itu hanya kita dapat setelah yang 3 tadi selesai. Sidik kita dapat, amanah kita dapat, tabligh kita dapat. Barulah kita menjadi fatonah. Nah, salah satu bentuk fatonah itu dipakai di dunia akademisi, di dunia perguruan tinggi. Contoh begini, misalnya ada kejadian di suatu perkampungan, itu cerita orang itu. Apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Yang dilakukan oleh mahasiswa adalah mencek kebenarannya. Artinya mencari data dulu. Dicarinya data tertulis, data yang nyata, informasi masyarakat. Nah, setelah dapat data, diadakan klarifikasi.
Artinya ditanyakan, iya apa tidak kejadiannya begini? Iya apa tidak bentuknya seperti ini? Nampak. Namanya klarifikasi. Setelah terbukti, baru diadakan semacam pengkajian. Kenapa nyo seperti ini? Kenapa nyo seperti itu? Setelah dapat itu, baru masuk pada kesimpulan. Nah, di kesimpulan inilah tinggal kita mengkaji, patutkah kita buka atau tidak. Jika patut, bukalah, risikonya apa. Jika tidak, tutuplah, risikonya apa. Nah, barulah semua itu bisa kita flurkan, kata orang gini. Barulah bisa kita kembangkan. Nah, ini akhlak. Akhlak di patonah tadi. Nah, kalau contoh di masyarakat begini. Kita dapat informasi. Oh, Pak Abu, ya, kenapa? Bapak tahu tak Sianu itu, ngapo? Nah, kabarnya, ngelah itu. Kabarnya, nyola kayo tuh akibatnya begini. Semestinya apa itu? Semestinya kan kita tampung dulu. Kalau memang perlu, kita cari data dan faktanya. Kita catat kalau memang perlu. Setelah itu kita adakan klarifikasi. Kita adakan pengkajiannya, baru kita simpulkan. Nah, di kita tidak. Pas kita dapat dari orang, sampai ke orang lain. Akhirnya tersebarlah aib orang itu, padahal belum tentu benar. Nah, itu yang sering merusak di masyarakat kita. Jadi kajian fatona itu adalah kajian penelitian namanya. Jadi walaupun bapak-bapak, ibu-ibu, kita segalanya misal kan, tidak bersekolah sekalipun, dari zaman Nabi, pola pikir ilmiah kok ada. Jadi gaya perguruan tinggi ini kok diambil dari fatona itulah. Tapi sayang 1000 kali sayang, umat Muhammad tidak menggunakan itu. Jadi kalau kita nak menggunakan atau mendapatkan fatona, setiap informasi yang didapat, kita adakan penelitian dulu. Mulai dari mencari data, klarifikasi, peninjauan, kesimpulan. Kalau tidak itu jangan. Nah, itulah yang disampaikan dalam surah Al-Hujurat. Yang bunyinya, jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka cek dulu kebenarannya. Kenapa? Nanti kamu akan menimpakan hukum kepada orang, kemudian kamu menyesal. Itu kalau surah Al-Hujurat ayat berapa itu Pak Ina? Jadi itu informasi. Iza ja'akum binaba'in, iza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyun. Kalau datang orang fasik kepada kamu membawa berita, cek dulu kebenarannya. Nah, itu kan pelajaran fatonah itu. Jangan langsung diterima, ditelan, langsung dikebarkan. Pak Ayo. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, orang fasik yang dimaksudkan orang jak mana? Nah, orang fasik adalah orang yang membawa berita kepada orang lain tentang seseorang, tentang sekelompok orang, nyo nengok laida, dengar laida, nyo cuma menampung dari orang, sampaikan keluar kepada orang. Itu hukumnya fasik dalam agama. Nah, jadi hati-hati ibu-ibu ya. Kalau ada informasi-informasi mereng tentang seseorang, sekelompok orang, itu tidak boleh disebarluaskan. Tidak perlu. Masuk lagi ini. Kenapa? Nanti jadi fasik gitu. Fasik itu ada hukumnya. Ya tentu neraka. Ya. Kena neraka juga gitu. Nah, neraka kan masih lama Pak Ustaz. Di akhirat nanti. Oh tidak. Di dunia ini sudah banyak neraka memasuki diri kita Pak. Cak mana bentuk neraka memasuki diri kita? Pemikiran panas, perasaan emosi, jiwa gelisah, bawa tuh marah-marah saja. Itulah neraka lah masuk ke badan kita. Besok kita lagi masuk neraka. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi begitulah ibu-ibu ya, ceramah kita sudah sampai panjang. Jadi kalau kita nak jadi umat Muhammad, sifat sidik, amanah, tabligh, fatona itu hukumnya wajib kita miliki. Wajib kita pelajari, wajib kita tangkap. Harus seperti itu. Kalau kita nak jadi umat Muhammad, kalau tidak, itulah. Ya Bu ya. Nah, inilah nanti akan menjadi tanda di wajah kita sebagai umat Muhammad. Jadi Rasulullah itu tahu, aku umat Ambo, aku tidak tahu dia. Dari mana? Dari cahaya muka gitu.
dari wajah kita. Kalau kita bersifat dengan sifat yang 4 tadi. Sudah? Apa lagi? Tanya jawab juga. Kalau yo, amotnya ke WhatsApp dulu. Yo, tidak. Tidak ya? Tidak. Jadi itulah Bapak Ibu yang saya hormati, bukan tidak mau panjang-panjang karena kita pun ada acara yang lain sesudah ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengamalan kita ke depan. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.